Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di video pembelajaran lanjutan terkait dengan aplikasi keuangan manajer. Nah, di seri video ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara menginput transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Yang pertama, kita akan bahas bagaimana cara menginput transaksi pengeluaran kas ya. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana cara memilih menu dalam menginput transaksi pengeluaran. Seperti kita pilih menu penerimaan dan pembayaran terlebih dahulu pada aplikasi keuangan manajer. Kedua, kita pilih tanda pembayaran yang baru. Nah, untuk menginput transaksi pengeluaran, kita gunakan contoh kasus pada video sebelumnya ya. Di sini ada keterangan CV Rindu sebagai supplier ya dari PT ABC dengan card ID atau nomor supplier, alamat Jalan Selaras nomor sekian Jakarta Timur, dengan payment detail cash or credit. Dibeli dari CV Rindu Semesta dengan 2 unit printer dengan harga 1 juta per unitnya dan 3 buah meja komputer dengan harga per unit 300.000. Nah, di sini ada keterangan DP 1.500.000 transfer dari Bank Mandiri. Selanjutnya kita masuk kepada transaksi penerimaan kas. Adapun yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah kita pilih menu penerimaan dan pembayaran, terus kita pilih tanda terima baru. Nah, beda halnya dengan pengeluaran kas ya, kita pilih tanda terima baru. Nah, sama halnya juga di transaksi pengeluaran, kita juga manfaatkan atau mengambil contoh pada contoh video sebelumnya, yaitu PT Angin Segar dengan customer ID nomor customer atau card ID, alamat Jalan Bahagia nomor 30 Bandung dengan payment detail cash or credit, dengan keterangan transaksi yaitu penjualan kepada PT Angin Segar 1 unit printer seharga 1.300.000 dengan pembayaran DP 500.000 tunai, artinya perusahaan menerima tunai dari PT Angin Segar. Oke, kita masuk kepada cara menginput transaksi ini, baik penerimaan atau pengeluaran kas di aplikasi keuangan manajer. Oke, yang pertama kita masuk bagian transaksi pengeluaran, yaitu kita melakukan pengeluaran kas atas pembelian yang dilakukan oleh PT ABC dengan keterangan pembelian 2 unit printer dan 3 buah meja komputer. Nah, sesuai dengan keterangan di atas, pilih menu penerimaan dan pembayaran. Selanjutnya kita pilih tanda pembayaran baru. Oke, kemarin ada tanggal penginputan faktur di tanggal 3 ya, misalnya anggaplah kita ikuti saja tanggal 3 Mei. Dengan referensi pembayaran ini bisa kita otomatis atau tulis secara manual. Nah, kita pilih secara manual saja terlebih dahulu, otomatis saja terlebih dahulu. Terus dibayarkan dari akun apa? Nah, di sini keterangannya ditransfer dari Bank Mandiri. Maka kita pilih Bank Mandiri. Misalnya kita bayar secara tunai, apakah pembayaran tunai tersebut mempengaruhi kas besar ataupun kas kecil? Nah, diterima oleh siapa? Nah, kita pilih pemasok. Nah, kita pilih daftar pemasoknya. Nah, sesuai keterangan contoh soal, daftar pemasoknya adalah CV Rindu Semesta. Sini keterangan bisa kita tulis DP pembayaran atas pembelian. Di sini bisa kita copy paste saja. Karena kita mau melakukan penginputan pembayaran utang ya, maka kita tidak perlu masuk ke jenis barang. Misalnya pada saat di awal kita tidak melakukan penginputan daftar pembelian, bisa kita manfaatkan secara langsung. Misal kita input saja terlebih dahulu daftar pemasoknya, terus kita masuk bagian penerimaan atau pembayaran pada saat kita melakukan secara langsung ya pembayarannya misalnya. Tapi misalnya kita lakukan
faktur pembelian di awal, lakukan pemesanan pengorderan di tanggal sekian, tetapi paymentnya nanti di belakangan, misalnya 2 hari setelahnya. Nah, kalau misalnya case-nya seperti itu, kita bisa input dulu daftar pembelian yang dilakukan oleh PT ABC. Karena di video sebelumnya kita menginput faktur penjualan, faktur pembelian, maka akan mempengaruhi posisi kewajiban dari PT ABC ini. Maka kita pilih hutang dagang ya. Setelah kita pilih hutang dagang, selanjutnya kita pilih pemasok agar bisa mempengaruhi posisi utang kita di pemasok ini. Ketika kita tidak menginput daftar pemasoknya siapa, maka akan sistem akan membaca bahwa kita memiliki hutang yang baru ya. Nanti akan muncul bagian akun tidak terdefinisi, hutang dagang menjadi minus karena kita tidak mengetahui pembayaran hutang ini kepada siapa. Pilih faktur penjualannya. Satu, keterangan, misalnya di sini DP saja ya. Kita tulis DP. Terus di sini kuantitas bisa kita abaikan karena dilakukan pembelian beberapa unit ya. Terus di sini ada keterangan bahwa kuantitas untuk DP printer sekian atau meja komputer sekian. Maka kita tidak perlu isi untuk kuantitasnya, kita hapus. Maka selanjutnya kita tulis saja DP yang dibayarkan oleh perusahaan 1.500.000. Oke. Setelah selesai kita input, langsung saja kita pilih buat. Oke, maka keterangannya seperti ini ya. Pembayaran ke CV Rindu Semesta pada tanggal sekian dengan jenis dengan keterangan pembayaran DP atas pembelian. Di sini pembelian 2 unit printer ya, 1 juta rupiah dengan harga unit 1 juta rupiah. 3 buah meja komputer harga per unitnya 300.000 rupiah. Keterangan DP yang dibawa senilai 1.500.000. Oke, coba kita lihat bagian rekening bank. Kita bisa klik ya di sini. Di sini ada keterangan pengeluaran kas bank setelah kita melakukan penginputan tadi senilai 1.500.000. Padahal di awal kita memiliki saldo awal di tanggal 1 Januari 2021 senilai 200 juta rupiah. Oke, maka di bagian penerimaan dan pembayaran akan muncul daftar akumulasi ya. Daftar apa saja yang dilakukan pengeluaran. Akan muncul daftar-daftar penerimaan dan pembayaran pada menu ini dilakukan oleh PT ABC. Selanjutnya kita lakukan penginputan atas penerimaan kas atas penjualan persediaan ya atau barang dagangan kepada PT Angin Segar dengan nomor customer ID sekian. Nah, sesuai dengan sesuai dengan keterangan di sini. Yang pertama kita lakukan adalah pilih menu penerimaan dan pembayaran, sama halnya pada saat kita menginput transaksi pengeluaran kas. Terus kita pilih tanda terima baru. Nah, ini saja yang berbeda. Nah, di sini sudah kita pilih bagian menu penerimaan dan pembayaran, maka akan ada pilihan buat tanda terima baru atau buat pembayaran baru. Buat pembayaran baru sudah kita lakukan di awal atau sebelumnya. Selanjutnya kita masuk kepada buat tanda terima baru karena kita ingin menginput penerimaan yang dilakukan oleh PT ABC atas penjualan barang dagangan ya. Nah, di sini nomor referensi kita lakukan secara otomatis saja karena belum ada atau tidak ada keterangan dari contoh soal.
Nah, untuk tanggal pembayaran sesuai dengan transaksi pada saat kita pengimputan faktur faktur penjualan di tanggal 17 Mei 2021, maka kita ikuti saja. Nah, di sini di keterangan penjualan ya, bahwa dijual kepada PT Angin Segar 1 unit printer seharga 1.300.000 dengan pembayaran DP 500.000 tunai. Maka kita pilih akun yang dipengaruhi, apakah Bank Mandiri, BNI, kas besar atau kas kecil. Oke, secara tunai kita pilih kas besar karena pada umumnya kalau kas kecil ini untuk membiayai operasional perusahaan yang nilainya kecil ya. Nah, biasanya perusahaan membedakan antara kas besar ataupun kas kecil. Maka hal yang dipengaruhi terkait dengan penjualan barang dagangan kita pilih saja kas besar. Nah, ini diterima dari siapa? Diterima dari pelanggan dengan keterangan pelanggan di sini adalah PT Angin Segar. Sesuai dengan contoh soal. Nah, keterangan kita bisa tulis penerimaan pembayaran atas penjualan ini sebagai contoh saja ya. Nanti pada saat kalian melakukan penginputan sesuai dengan perusahaan kalian, di mana tempat kalian bekerja atau memiliki perusahaan atau transaksi yang berbeda, bisa kalian tentukan secara sendiri ya. Di sini penerimaan DP. Oke, kita pilih akun piutang ya, karena sudah kita input faktur penjualannya, maka akan mempengaruhi akun piutang dagang. Kita pilih PT Angin Segar dengan nomor faktur, terus keterangan sehingga telah DP saja. Kuantitas kita abaikan. Di sini harga satuan langsung saja kita import 500.000. Baik, transaksi atas penerimaan kas sudah kita lakukan sesuai dengan keterangan contoh soal yang ada, yaitu penerimaan kas atau DP dari PT Angin Segar atas penjualan 1 unit printer seharga 1.300.000. DP yang dilakukan adalah 500.000 rupiah. Di sini ada referensi karena referensi 2 ya, karena sebelumnya sudah kita input pengeluaran kas ya atau pembayaran. Nomor referensi atas pembayaran tadi itu dianggap sebagai nomor 1. Nah, pada saat kita lakukan pilihan otomatis, maka di sini penerimaan menjadi referensi nomor 2. Adapun tanggalnya sesuai dengan ditentukan bahwa 17 Mei 2021. Oke, kita lihat rangkumannya secara keseluruhan. Nah, di sini ada bagian jumlah yang diterima, ada jumlah terbayar. Nah, terbayar atas pembelian ya yang dilakukan oleh PT ABC untuk penyediaan stok barang dagangan. Terus di sini ada jumlah yang diterima atas penjualan barang dagangan atau persediaan yang dimiliki oleh PT ABC. Oke, kita lihat bagian ringkasan. Nah, di sini piutang dagang menjadi Rp800.000. Terus ada piutang dagang juga tersisa Rp1.400.000. Nah, ini harga pokok persediaan dipengaruhi atas penjualan ya printer yang dilakukan oleh PT ABC kepada PT Angin Segar. Baik, sekian video pembelajaran singkat terkait dengan bagaimana cara menginput transaksi penerima dan pengeluaran kas. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.